Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nanda semua, pada kesempatan ini di bab pertama ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Jadi ada beberapa Asmaul Husna nanti yang kita akan bahas dalam bab ini. Salah satunya itu adalah Al-Afu. Nanda semua, apa sih yang dimaksud dengan Al-Afu? Ya, Asmaul Husna Al-Afu. Ananda semua, Al-Afu itu merupakan nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Afu itu Ananda semua itu diambil dari kata yang terdiri huruf Ain, Fa, dan Waw. Apa maknanya? Yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Nah, dari sinilah Ananda semua, kata al-afu itu artinya meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau memaafkan. Dalam beberapa kamus kata al-afu ini itu artinya menghapus atau membinasakan. Nanda semua, kata al-afu itu artinya bahwa Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumus syaitanu biba'dim ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Ananda semua, di lain ayat, dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menggandengkan nama ini dengan namanya yang lain, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 99, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Anda semua, kedua nama Allah yang Maha Indah ini memang memiliki makna yang hampir sama. Ya, meskipun nama Allah Al-Afu memiliki makna yang lebih mendalam. Sebab pengampunan mengisyaratkan arti asitru atau menutupi. Sedangkan pemaafan mengisyaratkan arti al-mahwu, yaitu menghapuskan, yang artinya lebih mendalam dalam penghapusan dosa. Meskipun demikian, kedua nama Allah ini jika disebutkan sendiri-sendiri, maknanya mencakup keseluruhan arti tersebut, yaitu sifat Al-Ghafur yang Maha Pengampun dan Allah Maha Memaafkan. Ananda semua,
Sifat memaafkan dan mengampuni ini adalah termasuk sifat-sifat yang tetap dan terus-menerus ada pada zat Allah yang Maha Mulia. Dan senantiasa pengaruh baik sifat-sifat ini meliputi semua makhluknya di siang dan malam. Oleh karena itu, sifat memaafkan dan mengampuni yang dimiliki meliputi semua makhluk dosa dan perbuatan maksiat. Ananda semua, padahal mestinya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia menjadikan mereka ditimpa berbagai macam siksaan. Akan tetapi pemaafan dan pengampunannya menghalangi turunnya siksa tersebut. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 45. Artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatan dosa mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ananda semua, inilah kesempurnaan pemaafannya, yang kalau bukan karena itu, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Nah, Ananda semua, senada dengan ayat di atas, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun yang lebih bersabar menghadapi gangguan atau celaan yang didengarnya melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang-orang kafir telah menyekutukannya dan mengatakan bahwa Dia mempunyai anak, tapi bersamaan dengan itu Dia tetap menangguhkan siksaan dan memberi rezeki bagi mereka. Ananda semua, sifat al-afu itu memaafkan. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah pemaafannya yang bersifat umum bagi semua orang yang berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang kafir maupun yang selain mereka, yaitu dengan tidak menimpakan siksaan yang telah ada sebab-sebabnya, yang seharusnya menjadikan mereka terhalangi dari kenikmatan duniawi yang mereka rasakan. Padahal mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencelanya, menisbatkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan berbagai macam penyimpangan lainnya. Bersamaan dengan itu, Allah tetap memaafkan, menangguhkan siksaannya, memberi rezeki dan menganugerahkan berbagai macam nikmat duniawi lahir dan batin kepada mereka. Kemudian yang kedua, yaitu pemaafan pengampunannya yang bersifat khusus bagi orang-orang yang bertaubat, yang meminta ampun, yang berdoa dan menghambakan diri kepadanya. Demikian pula bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya dengan musibah-musibah yang menimpa mereka. Maka semua orang yang bertaubat kepadanya dengan taubat yang nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa apapun yang dilakukannya, baik itu kekafiran, kefasikan, maupun maksiat lainnya. Selanjutnya, Ananda semua, kita lihat teladan yang bisa kita ambil dari nama baik Al-Afu ini. Yang pertama itu adalah
Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 47, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ananda semua, oleh sebab itu, seyogyanya kita memahami bahwa kesalahan yang pernah dilakukan pasti telah dimaafkan oleh Allah, apalagi jika disertai dengan pertaubatan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Melakukan taubat adalah menyadari kesalahan hamba, meminta ampun atas kesalahan tersebut, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan serupa kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian Ananda semua, teladan yang kedua yang bisa kita ambil dari sifat al-afu ini adalah bahwa perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan menutup aib orang lain. Jadi ini yang kedua, yaitu kita dituntut untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Ananda semua, untuk meneladani kata al-afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Menjadi pemaaf dan penutup aib orang lain saat ini itu sangatlah penting. Sebab aktivitas kita dalam seharian, dalam dunia nyata maupun dunia maya terkadang membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, sikap pemaaf dan menutup aib orang lain harus dibiasakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Selain itu, Ananda semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man sataral muslima, satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ananda semua, inilah teladan yang sempat kita sampaikan. Sebetulnya masih banyak teladan-teladan yang bisa kita petik dari sifat al-afu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.